Namo Buddhaya. Hari ini kami akan menjelaskan tentang konsep kota dan kabupaten. Kalian tahu gak sih pemimpin dari kota itu apa? Kalau nggak tahu, sini aku kasih tahu. Apa tuh? Kota adalah wali kota. Sedangkan kabupaten adalah bupati. Kondisi wilayah kota lebih kecil daripada kabupaten. Sedangkan kondisi wilayah di kabupaten lebih luas daripada kota. Kepadatan penduduk di wilayah kota lebih padat dibandingkan kabupaten. Sedangkan kepadatan penduduk dari kabupaten adalah kepadatan penduduknya tidak terlalu tinggi. Fasilitas umum di wilayah kota biasanya lebih memadai daripada yang ada di kabupaten. Sedangkan di kabupaten fasilitas umumnya tidak terlalu memadai. Pekerjaan di wilayah kota biasanya ada di bidang jasa dan sektor perdagangan. Sedangkan pekerjaan dari kabupaten adalah pertanian, perkebunan, peternakan dan peternakan. Nah, tadi kita udah membahas tentang konsep. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara berperilaku di lingkungan kabupaten dan kota. Apa tuh? 1. Tidak mencoret-coret fasilitas umum. 2. Menanam bunga dan pohon di lingkungan taman. 3. Kerja bakti membersihkan lingkungan. 4. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak main bola di jalan pakai botol. Sekian dari presentasi dari kami berdua. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebelumnya Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini kami berdua akan menjelaskan tentang konsep tentang perbedaan kehidupan di wilayah kabupaten dan kota. Buru-buru ikan lele. Jadi gini pemimpin kabupaten itu adalah bupati. Pemimpin kota adalah wali kota. Wali kota bertugas untuk mengerjakan suatu tugas di kota. Kondisi wilayah kabupaten lebih besar daripada kota. Kondisi wilayah di perkotaan biasanya lebih padat karena mereka memiliki bentuk yang tidak terlalu besar, jadi pemerataannya lebih mudah. Kepadatan penduduk kabupaten lebih tidak terlalu tinggi daripada kota. Kepadatan penduduk kota lebih padat daripada kabupaten. Fasilitas umum di kabupaten tidak terlalu memadai. Fasilitas umum di kota lebih memadai karena tingkat pendudukannya yang lebih tinggi daripada kabupaten. Pekerjaan di orang yang hidupnya di kabupaten, dia menjadi petani, peternak, sama perkebunan. Biasanya orang-orang di kota bekerja sebagai pengusaha atau penyewa barang. Terimakah? Tata cara menjaga lingkungan kota atau kabupaten. 1. Membuang sampah, tong sampah. 2. Ikut memperindah kota atau kabupaten. 3. Memberi bansos gratis. 4. Bermain pada tempatnya. 5. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dama dari saya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep perbedaan kabupaten dan kota. Kabupaten memiliki pemimpin wilayah yang disebut bupati, sedangkan jika di kota disebut wali kota. Dari kepadatan penduduknya pun itu
kabupaten itu lebih sedikit, sedangkan di kota lebih banyak. Kondisi wilayah. Kondisi berbeda dengan jumlah penduduknya. Di kabupaten kondisi wilayahnya lebih besar, namun jika di kota lebih kecil. Fasilitas umumnya juga berbeda. Fasilitas umum di wilayah kabupaten tidak terlalu memadai. Contoh fasilitas umum di kabupaten adalah puskesmas. Jika fasilitas umum di kota lebih memadai. Fasilitas umum di kota seperti Jakarta. Dari pekerjaannya pun juga berbeda. Jika di kabupaten pekerjaannya itu bekerja di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan. Jika di kota orang-orang banyak bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Dan kali ini saya akan membacakan tata cara berlaku baik di wilayah kabupaten dan kota. Yang pertama, menjaga fasilitas umum dengan baik. Yang kedua, menjaga tempat wisata dan tidak mengotorinya. Yang ketiga, mendukung pemerintah membangun sektor pariwisata. Yang keempat, bermain sesuai tempatnya. Terima kasih. Sebelumnya, terimalah salam damai dari kami berdua. Satu. Namo Buddhaya. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang bentuk konsep perbedaan kehidupan di wilayah kabupaten dan kota. Pemimpin kabupaten dipimpin oleh bupati, sedangkan kota dipimpin oleh wali kota. Kondisi wilayah di kota lebih besar lebih kecil dibandingkan kabupaten, sedangkan kondisi wilayah di kabupaten lebih besar dibandingkan kondisi wilayah di kota. Kepadatan penduduk di kabupaten tidak terlalu tinggi, sedangkan kepadatan penduduk di kota cukup tinggi dibandingkan kabupaten. Fasilitas umum di kota lebih memadai dibandingkan kabupaten, sedangkan di kabupaten tidak terlalu memadai. Masyarakat di kabupaten lebih banyak bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sedangkan pekerjaan di kota, masyarakatnya banyak yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Sebelumnya, kami juga ingin mempresentasikan tentang tata cara berlaku di lingkungan kabupaten dan kota. Contohnya, 1. Menjaga fasilitas umum yang disediakan pemerintah seperti membuang sampah pada tempatnya. 2. Ikut serta dalam menata indah wilayah kabupaten dan kota, seperti menanam bunga dan 3. Ikut serta dalam berbagai kegiatan yang ada di kota dan kabupaten, seperti ikut serta membagikan ekonomi. 4. Mendukung pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata, seperti dalam perkebunan. 5. Bermain sesuai tempatnya, seperti bermain bola di lapangan. Sekian presentasi dari kami berdua. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih sudah dapat dari kami berdua. Satu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini kami akan mempresentasikan peta konsep yang berjudul Perbedaan Kota dan Kabupaten. Yang pertama, luas daerah atau kondisi wilayah. Normalnya kita sering menganggap kota itu lebih besar dari kabupaten, bukan? Ternyata itu tidak sepenuhnya benar. Kabupaten memiliki luas daerah yang lebih besar daripada kota. Mengira kota lebih luas. Biasanya penduduk kabupaten lebih rendah dibanding kota yang lebih padat penduduknya.
yang menganggap kalau kota itu lebih besar itu dikarenakan kota yang lebih maju dalam sebagian teknologi dan juga pembangunannya yang lebih cepat daripada kabupaten. Yang ketiga adalah mata pencaharian atau pekerjaan. Mata pencaharian di kota biasanya banyak penduduk yang bekerja di sektor perdagangan, jasa, atau pegawai sebagai pegawai kantoran. Sedangkan di kabupaten, para penduduk bekerja di dalam sektor agraris seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Selanjutnya, ada tata cara berperilaku di lingkungan kabupaten dan kota. Yang pertama adalah menjaga fasilitas umum yang dibuat pemerintah. Contohnya, saat di rumah sakit membuang sampah pada tempatnya. Ikut serta dalam kegiatan melakukan kerja bakti. Yang ketiga, ikut serta upaya pemerintah untuk wilayah perpindah wilayah kabupaten dan kota supaya sesuai di tempat, contohnya seperti di lapangan. Kemudian mendukung pemerintah mengembangkan sektor pariwisata. Itu saja presentasi dari kami. Oh iya, saya mau pantun nih. Boleh. Pergi ke pasar membeli sambal. Cakep. Datang yang terakhir, pulang yang pertama. Cakep. Meskipun kita berbeda tempat tinggal, saling menghargai tetaplah yang utama. Widih. Sebelumnya termasuk nama dari kami berdua, Namo Budaya. Namo Budaya. Hari ini saya mau mempresentasikan tentang konsep yang berjudul perbedaan kabupaten dengan kota. Yang pertama, perbedaan dalam wilayah. Wilayah kabupaten lebih luas dibandingkan kota. Sedangkan kota lebih kecil daripada kabupaten. Yang kedua, fasilitas umum. Fasilitas umum di kabupaten tidak terlalu memadai. Sedangkan di kota, fasilitas umum sangat memadai. Yang ketiga, pekerjaan masyarakat. Dalam kabupaten, banyak yang bekerja sebagai sektor agrar. Sedangkan di kota, biasanya masyarakat menjadi karyawan swasta. Yang keempat, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk tidak terlalu tinggi pada kabupaten. Sedangkan di kota, kepadatan penduduk sangat tinggi. Yang kelima, proses pemerataan. Proses pemerataan pembangunan lebih sulit pada kabupaten. Sedangkan di kota, proses pemerataan bangunan lebih mudah. Selanjutnya kami mempresentasikan yang berjudul tata tertib dan perilaku di wilayah kabupaten dan kota. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, bermain sesuai tempat. Yang ketiga, memberikan kertas promosi wisata dan gambar jika serta dalam semua kegiatan. Yang keempat, membagikan sembako gratis. Mendukung upaya pemerintah. Yang terakhir, memperindah tempat. Sekian presentasi hari ini dan saya akhir kata dari kami berdua. Namo Budaya. Namo Budaya. Dari kami Namo Budaya. Namo Budaya. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang konsep yaitu yang berjudul perbedaan kehidupan di wilayah kabupaten dan kota. Pemimpin di kabupaten adalah berarti pemimpin di kota adalah wali kota. Posisi wilayah di kabupaten adalah lebih luas. Kondisi wilayah di kota tidak terlalu luas dibanding kabupaten. Kepadatan penduduk di kabupaten adalah tidak terlalu tinggi. Kepadatan penduduk di kota lebih tinggi dari kabupaten. Fasilitas umum di kota lebih mewah dari kabupaten. Pekerjaan di kabupaten adalah pekerjaan di kota penduduknya bekerja di kantor. Tata cara berperilaku di lingkungan kabupaten dan kota. Tidak merusak atau mengotori fasilitas umum. Ikut memperindah wilayah kota dan kabupaten. Membagi kegiatan olahraga.
Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perbedaan kehidupan di wilayah kabupaten dan kota. Kabupaten dipimpin oleh bupati, kota dipimpin oleh wali kota. Kondisi wilayah di kabupaten lebih luas dibandingkan kota. Kondisi wilayah di kota lebih sempit daripada kabupaten. Pendapatan penduduk, kepajakan penduduk tidak terlalu tinggi. Kepadatan penduduknya cukup tinggi. Fasilitas di kabupaten umumnya tidak terlalu memadai daripada kota. Fasilitas umum lebih memadai daripada kabupaten. Pekerjaan di kabupaten masyarakat bekerja di sektor agraris seperti petani, peternakan, dan perkebunan. Pekerjaan masyarakat banyak yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Lanjut tata cara berperilaku di lingkungan kabupaten dan kota. 1. Tidak mengotori fasilitas umum. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menghindar kota. 2. Mempermudah di wilayah kabupaten kota untuk mempermudah agar menjadi lebih bagus. 3. Ikut serta dalam event olahraga. Ikut serta dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan olahraga agar menjadi sehat. 4. Mengembangkan sektor wisata. Mendukung upaya untuk mengembangkan sektor pariwisata seperti memotong wisata. Bermain dengan tempat yang sesuai. Bermain di tempat sesuai seperti bermain bola di lapangan. Namo. Terimalah salam Buddha Dhamma dari kami berdua. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kami akan mempresentasikan peta konsep yang berjudul Perbedaan Kehidupan di Wilayah Kabupaten dan Kota. Pemimpin di kota adalah wali kota. Pemimpin di kabupaten adalah bupati. Kondisi wilayah lebih kecil dari kabupaten. Kondisi wilayah di kabupaten lebih luas dari kota. Kepadatan penduduk di kota lebih ramai. Kepadatan penduduk di kabupaten lebih sedikit dari kota. Fasilitas umum, fasilitas kesehatan dan keamanan. Fasilitas umum, klinik. Pekerjaan, pekerja kantoran. Pekerjaan petani. Kekurangan memiliki banyak utang. Kekurangan keterbatasan pendidikan. Oh, ini ya. Gimana sih? Pada tempatnya. Menjaga kota. Kedua, menjaga fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah kabupaten dan kota dengan tidak merusak dan mengamankan. 3. Lari maraton agar lebih sehat. 4. Mempromosikan tempat yang didatangi. 5. Bermain bola di lapangan agar tidak mengganggu warga. Terima kasih, sekian dari kami. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perhatikan tentang peta konsep wilayah kabupaten dan kota. Kabupaten dipimpin oleh bupati. Sedangkan kalau di kota pemimpinnya adalah wali kota. Kondisi wilayah di kabupaten lebih luas daripada kota. Sedangkan kondisi di wilayah di kabupaten
lebih sempit daripada kota. Kepadatan penduduk di kabupaten lebih sedikit daripada kota. Pada penduduk kota lebih ramai dari kabupaten. Fasilitas umum di kabupaten kurang memadai seperti puskesmas. Fasilitas umum kabupaten memadai seperti rumah sakit. Pekerjaan di kabupaten seperti guru, pedagang sayur, dan penjahit. Pekerjaan di kabupaten pedagang dan pegawai kantor. Tata cara berperilaku di lingkungan kabupaten dan kota. Di kabupaten membuang sampah pada tempatnya. 2. Menanam tanaman. 3. Tubuh menjadi sehat. 4. Berjalan-jalan ke pantai. 5. Bermain tanpa mengganggu ketertiban umum. Terima kasih atas nama budaya. Namo Buddhaya. Terima salam beradama dari kami berdua. Namo budaya. Namo Buddhaya. Hari ini kami akan menjelaskan tentang beda konsep perbedaan kehidupan di kabupaten dan kota. Pemimpin dari kabupaten adalah Bupati. Pemimpin dari kota adalah wali kota. Kondisi wilayah di kabupaten lebih luas daripada kota. Kondisi wilayah di kota jauh lebih kecil atau sempit. Pada penduduk di wilayah kabupaten lebih cenderung lebih baik, terlalu tinggi. Kepadatan penduduk di wilayah kota cukup tinggi dibanding kabupaten. Fasilitas umum di kabupaten tidak memadai. Fasilitas umum di kota jauh lebih memadai daripada di kabupaten. Pekerjaan di kabupaten adalah petani, peternak, dan perkebunan. Pekerjaan di kota adalah dokter, chef, guru, dan lain sebagainya. Tata cara berperilaku di kabupaten dan kota. Karena ada orang yang lagi buang sampah di tempatnya. Dia menanam tanaman. Gambar yang ketiga ada orang lagi olahraga bersama. Gambar keempat mempromosikan tempat wisata. Dan gambaran terakhir yang kelima, orang lagi bermain bola di jalan raya, tetapi ada tanda silang artinya itu tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Namo Buddhaya. Kabupaten dipimpin oleh bupati, sedangkan kota dipimpin oleh wali kota. Kondisi wilayah pemerintahan daerah kabupaten itu lebih luas dari kota. Kondisi wilayah di kota, wilayah pemerintahan kota lebih kecil dan kabupaten. Kepadatan penduduk di kabupaten lebih rendah. Kepadatan penduduk di kota lebih padat. Fasilitas umum, tingkat pendidikan dan kesehatan kurang baik, dan fasilitas umum lebih buruk dari kota. Fasilitas umum penduduk kota memiliki tingkat pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lebih baik dari kabupaten. Pekerjaan di bidang
1. Menjaga fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah kabupaten. 2. Ikut serta upaya memperindah wilayah kabupaten dan kota. Ikut serta dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan kota. 4. Mendukung upaya pemerintah kabupaten. 5. Bermain sesuai tempatnya dan tidak mengganggu ketertiban. Salihatul Namo Budaya. Namo Buddhaya. Terimalah. Namo Budaya. Nama budaya. Kabupaten pemimpinnya itu bupati. Kalau kota pemimpinnya adalah wali kota. Kondisi wilayah kabupaten itu bersifat agraris dan sebagian warganya itu petani. Kondisi wilayah di kota bersifat modern di bidang pekerjaan. Kepadatan penduduk kabupaten tidak terlalu tinggi. Kepadatan penduduk di kota jumlah penduduk yang tinggal dalam 1 km persegi wilayah kota. Fasilitas umum kabupaten itu tidak memadai. Fasilitas umum di kota, fasilitas umum yang memadai dapat menjamin kenyamanan hidup. Pekerjaan kabupaten itu sebagian besar adalah petani. Pekerjaan di kota paling banyak adalah karyawan atau pegawai. Tata cara berperilaku di lingkungan kabupaten dan kota. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menanam atau merawat 3. Menjaga fasilitas umum yang disediakan pemerintah. 4. Pembangunan bagus. 5. Ikut serta dalam upaya perindah wilayah kabupaten dan kota. Namo Buddhaya. Sebelum itu kami akan menjelaskan perbedaan kehidupan di wilayah kabupaten dan kota. Pemimpin kota adalah wali kota yang bertugas untuk pemimpin kota. Pemimpin kabupaten adalah bupati yang bertugas atas penyelenggaraan daerah kabupaten. Kondisi wilayah di kota meliputi aspek geografis, fisik, dan sosial. Kondisi kabupaten mencakup aspek geografis, administrasi, dan pemerintah. Kepadatan penduduk di kota lebih padat karena wilayah kota tidak terlalu luas. Kepadatan penduduk kabupaten jumlah penduduk yang di sekitar kilometer persegi luas wilayah. Fasilitas umum di kota meliputi jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, dan taman bermain. Fasilitas umum, sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah untuk menunjang pelayanan publik. Pekerjaan yang bisa dilakukan di kota contohnya dokter, perawat, pengacara. Pekerjaan berkait dengan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan wilayah. Tata cara berlaku di lingkungan kabupaten dan kota. Buang sampah di tempat sampah. Kedua, mengikuti kegiatan menanam pohon atau kerja bakti. Membagikan makanan gratis. Melestarikan tempat budaya. Bermain sepak bola di lapangan sepak bola. Terima kasih. Namo Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini kami berdua mempresentasikan perbedaan kehidupan di wilayah kota dan kabupaten. Di kabupaten kami pilih bupati. Bupati merupakan jabatan polisi dan dipilih melalui pemilu.
Fasilitas umum di kabupaten, fasilitas umumnya tidak terlalu memadai. Sedangkan fasilitas umum di kota, fasilitas umumnya lebih memadai daripada kabupaten. Pekerjaan, masyarakatnya banyak bekerja di organisasi agraris seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sedangkan di kota pekerjaan, masyarakatnya banyak yang bekerja di sektor perdagangan jasa. Terima kasih dari kami. Apa caranya, Nana? Dengan rapi dan membuang sampah pada tempatnya. Kayak gitu. Bermain pada tempatnya seperti bermain bola di lapangan bola. Udah. Apa sih? Namo Buddhaya. Nah, Salam beradab dari kami berdua, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan kehidupan di wilayah kabupaten dan kota. Pemimpin kabupaten yaitu bupati, sedangkan pemimpin kota yaitu Pemimpin kota adalah wali kota. dan yang kedua adalah kondisi wilayah. Kondisi wilayah di kabupaten lebih luas karena banyak cabang dan banyak sawah. Sedangkan di kota Kondisi di kota lebih sempit dibandingkan kabupaten. kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk persatuan luas wilayah. Padahal penduduk di kota lebih dikit orangnya dibandingkan kabupaten. Fasilitas umum di kabupaten, fasilitas umum seperti rumah sakit dan rumah yang tidak terlalu mewah. Lebih banyak orang memakai rumah mewah. Dan pekerjaan di kabupaten yaitu penjahit, tukang jamu, tukang delman, dan petani. Kedatangan orang, dokter, dan lain-lain. Dan kami akan mempresentasikan tata cara berperilaku di kabupaten dan kota. Pertama, ada orang membuang sampah pada tempatnya. Dia menjaga fasilitas umum. Lalu yang kedua, ada gambar rumah sakit. Ikut serta dalam upaya memperindah wilayah kabupaten dan kota. Yang ketiga, membalikan poster mobil. Yang keempat, bermain tanpa main. Dan yang terakhir adalah membagikan takjil untuk para umat muslim. Terimalah salam beradab dari kami, Namo Buddhaya.
Namo Buddhaya. Sakyawatu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kami akan presentasi tentang lingkungan kota dan kabupaten. Kabupaten pemimpin di kabupaten adalah Pemimpin di kota adalah wali kota. Wali kota adalah pemimpin di wilayah kota. kondisi wilayah kabupaten lebih luas kota. Kondisi wilayah di kota memiliki gedung perkantoran dan hiburan. Kepadatan penduduk di kota adalah 65 orang atau KM2. Tidak terlalu memadai fasilitas umum di wilayah kabupaten dapat berupa jalan, jembatan dan fasilitas kesehatan. Fasilitas umum di kota dapat berupa halte, taman kota, dan kolam renang. Pertanian, perkebunan, peternakan di wilayah kabupaten masyarakat lebih banyak bekerja sebagai pertanian, perkebunan, dan peternakan. Di kota masyarakat lebih banyak bekerja sebagai pegawai kantoran, dokter, dan polisi. Tata cara berperilaku di lingkungan kabupaten dan kota. 1. Membersihkan wilayah. Pertanian, Sampah di sungai. 5. Mendukung warga yang ingin membuat taman. Sekian presentasi dari kami berdua. Sakyawatu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebelumnya, terimalah salam Buddha Dhamma dari kita berdua. Atau Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, kali ini kita akan mempresentasikan tentang menikah proses yang perbedaan kehidupan di wilayah kabupaten dan kota. Kabupaten. Pemimpin di kabupaten adalah bupati. Nah, di wilayah kota dipimpin oleh seorang siapa? Hayo. Siapa ya? Wali kota. Seorang wali kota. Kondisi wilayah. Wilayah kabupaten biasanya lebih luas dibanding wilayah kota. Kondisi wilayah di wilayah kota. Kota memiliki wilayah yang lebih kecil dibandingkan kabupaten. Fasilitas umum. Kepadatan penduduk di wilayah kabupaten biasanya lebih rendah dibanding wilayah kota. Fasilitas di wilayah kota. Fasilitas penduduk ya? Oh ya, kondisi wilayah. Lupa. Kota memiliki wilayah yang lebih kecil dibandingkan kabupaten. Kepadatan penduduk. Fasilitas umum di wilayah kabupaten dapat berupa sarana pendidikan dan sarana kesehatan. Kepadatan penduduk di wilayah kota. Kepadatan penduduk di wilayah kota lebih padat dibandingkan pekerjaan. Masyarakat di wilayah kabupaten lebih bersifat agraris karena banyak mengandalkan pertanian, sektor pertanian. Fasilitas di wilayah kota. Fasilitas umum di wilayah kota lebih memadai dibandingkan di kabupaten. Nah, sekarang kita ke tata cara berperilaku di lingkungan masyarakat. Yang ke-1, di sini ada orang yang sedang membersihkan kelas. Nah, yang kedua, kita harus menjaga di masyarakat dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang ketiga ini, dia sedang membersihkan aksi selokan itu di gotong royong. Nah, yang ketiga, membagikan wisata lewat media sosial. Yang terakhir adalah ini sedang main bola di lapangan gitu. Nah, terus di sini dilarang gitu, jadi tidak boleh bermain di tengah jalan. Sekian dari kami berdua. Sakyawatu Namo Buddhaya.
Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 4 dan saya Oya. Demikian. Wali kota adalah kepala daerah kota. Wali kota merupakan pemimpin tertinggi dari pamong raja kabupaten. Pemimpin kali biasanya sebutan dari kepala daerah kabupaten di Indonesia. Komisi wilayah. Wilayah lebih sedikit daripada kabupaten. Kondisi wilayah daerah lebih luas daripada kota. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduknya cukup tinggi daripada kabupaten. Kepadatan penduduknya tidak terlalu tinggi. Fasilitas umum di kota. Fasilitasnya berupa sarana pendidikan, kesehatan, tempat rekreasi, dan tempat transportasi sehingga lebih memadai. Fasilitas umumnya tidak terlalu memadai. Fasilitasnya juga memiliki sarana olahraga, puskesmas, dan rumah sakit. Pekerjaan di kota. Masyarakatnya banyak yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Pekerjaan di kabupaten banyak yang bekerja di sektor administratif seperti pertanian, kebumian, dan peternakan. Ada kata-kata nih. Apa tuh? Jangan ilfil ya, Sekian dari kami berdua. Namo Buddhaya. Tata cara berperilaku di lingkungan kabupaten dan kota. 1. Menjaga fasilitas umum. 2. Ikut memberikan rumah. 3. Ikut pembagian kegiatan secara rata. 4. Mendukung upaya. 5. Bermain sesuai tempatnya dengan rumput. Sebelumnya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kabupaten pemimpin bupati. Di kota pemimpinnya adalah wali kota. Proses pemerataan pembangunan lebih sulit dibanding dengan kota. Di kota, proses pemerataan lebih mudah karena wilayahnya yang tidak terlalu luas. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk tidak terlalu tinggi. Kepadatan penduduk di kota itu cukup tinggi karena wilayahnya cukup kecil juga dibandingkan kabupaten. Fasilitas umum tidak terlalu memadai. Fasilitas umum di kota ini lebih memadai jika dibandingkan di kabupaten. Pekerjaan. Banyak orang yang bekerja dalam bidang agraris seperti pertanian, perkebunan, peternakan. Pekerjaan. Banyak yang bekerja dalam bidang perdagangan dan jasa. Terima kasih. Namo Buddhaya. Membuang sampah di tempatnya. Sama. Bukan sama pada tempatnya. Enggak, kamu keduanya. Oh, kedua. Ternyata kabupaten. Mengikuti maraton suka-suka. Mempromosikan wisata. Bermain di lapangan daripada main di jalan. Terima kasih. Udah ingat. Terimalah salam dari kami. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Wilayah kota dipimpin oleh seorang wali kota. Wilayah kota biasanya tidak terlalu luas dan kegiatan pembangunan relatif lebih mudah. Kepadatan penduduk kota lebih tinggi. Fasilitas umum di kota lebih memadai dibanding kabupaten. Contoh fasilitas di kabupaten adalah jalan raya, taman kota, rumah sakit, dan pasar.
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Bermain sesuai tempatnya dan tidak mengganggu ketertiban umum. Demikian presentasi kami hari ini. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.